biasa lagi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul masalah kucing. Dia bilang, ada berapa kucingnya? Ada 4. Udah ngerti pup sendiri di pasir? Udah. Ya udah mbak, bawa sini aja. Aku mah suka kucing, dari gadis tuh aku punya kucing. Yang bener mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat kali ini dari aku ya, teman-teman. Siapa yang mau dengerin testimoni aku? Udah lama nih kita tidak testimoni bacain punya teman-teman terus. Tapi sebelumnya buat kalian yang punya testimoni langsung kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com atau ya itu ya atau kalau misalnya nggak tahu cara kirimnya gimana, bingung, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap selawat, dan jangan pernah lelah selawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, sekarang aku bakalan cerita nih ya, testimoni aku sendiri. Ini baru aja, masih anget ya, masih panas gitu ya, kemarin kejadiannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, aku ini lagi galau 1 bulan ya, gara-gara aku kan mau pindah ke Bekasi teman-teman ya. Tapi aku bingung nih, kucing aku gimana, yang di sini ada 4. Kalau dibawa, pertama biaya. Yang kedua juga rempong, karena kan ada mereka nih kalau misalnya ikut pesawat jam 12, aku harus bawa jam 6 subuh pagi udah harus dibawa. Nanti kalau misalnya sampai sana sandar ya, tiba di Jakarta jam 2 misalnya ya, itu gak bisa langsung diambil, tapi harus tunggu lagi sampai jam 5 atau jam sore, seharian nunggu di bandara ya. Suami aku udah pasti ngomel, ntar kagak boleh gitu kan. Dan suami aku bilang, udah di sini aja, ini tempat mereka, udah di sini aja. Dan aku nggak mau lagi ngeyel sama suami, karena dulu itu aku dari awal dikasih tahu sama suami aku, udah ocol-ucol diadopin ke orang aja aku nggak mau. Akhirnya aku pusing sendiri ya kan, kepikiran. Pokoknya yang cat lovers mah tahu banget dah udah kalau kayak gini ya, kita tuh serba bingung gitu ya, karena kan biar gimana udah kayak keluarga kan. Makanya buat kalian yang kepengen piara kucing, kepengen punya kucing, kalau sekedar kalian pengen lucu-lucuan punya kucing bagus, jangan deh, udah mendingan jangan ya, karena itu berat banget. Kita mesti mikirin makannya, sakitnya, itu kucing suka pada sakit tuh. Belum lagi nanti kalau dia melahirkan, belum lagi kalau saat masa-masa dia lagi birahi, aduh puyeng 7 keliling teman-teman. Dan kalau misalnya kita lepas atau kita nyerah, ya kasihan juga loh, dosa loh. Kita udah mau ngerawat, ujung-ujungnya kita nyerahkan gitu ya. Kita harus benar-benar bertanggung jawab. Makanya buat kalian yang kepengen ada kucing, ngelihat orang punya kucing kok enak banget, pikir-pikir lagi. Kalian harus siap semuanya, siap biaya, siap waktu, siap mental ya, siap pikiran segala macam. Lanjut cerita lagi. Jadi aku memang ada rencana mau pindah teman-teman tahun ini. Anak aku mau aku sekolahin di SDIT di daerah rumah aku. Karena pertama, kenapa mau pindah, rumah udah enak gitu, alhamdulillah, di Bekasi. Jadi nggak perlu ngontrak lagi, karena kan di Banjarmasin ini aku ngontrak gitu kan. Kemudian yang kedua juga, memang suami aku kan nggak lama juga kerja di sini, bentar lagi juga pindah gitu, akan pindah kerja di Jakarta, walaupun nggak tahu kapan ya. Kemungkinan sih dalam waktu dekat, kemungkinan sekitar akhir tahun
tahun ini atau awal tahun depan gitu kan. Tapi kan yang namanya kantor suka ngedadak pindahnya, kayak kemarin aja pindahnya tiba-tiba di Februari, sementara anak aku kan Juni baru kelar sekolah. Akhirnya kan bingung gitu loh teman-teman. Nah akhirnya aku putusin ya udah deh, anak juga udah mulai pada gede, kasihan nanti kalau sekolah ngejarnya susah kalau baru pindah. Ya udah Bismillah, aku putusin aku pindah duluan. Nanti suami aku bisa tinggal di mes atau gimana gitu ya. Cuman aku lagi sholawatin sih ya, semoga pindahnya tuh bisa bulan ini. Aminin ya teman-teman ya, suami aku juga pindah jadi kita sama-sama pindah. Amin ya robbal alamin, aminkan, semakin banyak yang aminin, mudah-mudahan dikabulin ya teman-teman ya. Kalau beneran dikabulin bulan Juni ini nih, aku bakalan kasih tasbih ikibla buat kalian 2 deh ya. Kita giveaway lagi di YouTube. Aku kan ceritanya di YouTube ya. Kemudian teman-teman, masya Allah banget ya. Bukan masya Allah, aku lagi mikirin lagi kucing, gimana nasib kucing aku gitu loh. Aku nggak mau lagi nggak dengerin suami, ntar kualat lagi, balik lagi nggak dengerin suami. No, kucing aku yang di sini, suami aku udah bilang nggak usah bawa si Kimi tuh memang tinggalnya di daerah sini, karena aku lihat kayaknya dia nggak ada yang ngurusin ya. Cuman ya memang di daerah sana banyak, di sini tuh banyak yang sayang kucing gitu kan. Udah nggak usah dibawa, aku kasihan karena dia lagi hamil, ntar gimana. Akhirnya dibawa ke rumah ini, ujung-ujungnya hamil sampai 3 kali, melahirkan sampai 3 kali. Udah mending anaknya sehat, pada sakit, ujung-ujungnya pada mati gitu kan. Sampai tersisa si Mio satu tuh yang jadi kesayangan aku yang hitam. Udah aku nggak mau lagi deh gitu ya, nggak mau lagi. Aku juga sedih harus misahin Kimi dari suaminya yang di Kayu Tangi. Kalau orang Banjar tahu daerah Kayu Tangi. Lanjut ya teman-teman, akhirnya di sini Kimi udah punya anak yang masih selamat, masih sehat, itu si Mio, satu kesayangan aku, dan satunya udah umur 6 bulanan atau 5 bulan lupa. Kemudian ada lagi 2, mana cakep-cakep, bapaknya mixed dog, mamanya Persia, jadi anaknya cakep kan, campuran, cakep deh, warnanya putih banget, putih lagi, untuk putih polos sama yang satunya lagi 3 warna, cakep-cakep. Tapi apa daya, aku udah mau pindah kan, aku bingung, aku mesti gimana, aduh, emang ada yang mau si Mio kucing hitam, memang ada orang yang sayang sama, yang mau gitu sama kucing hitam gitu kan ya. Kalau aku sih memang sayang gitu loh, karena memang ya dari kecil ngurusin dia gitu kan. Akhirnya aku ya udah sholawat. Nah sebulan kemarin aku lagi fokus sholawat Jibril aja, mau dapat banyak sampai 7.000, 8.000, itu dahsyat juga loh teman-teman. Baca sholawat Jibril itu dahsyat banget, ngaruh juga ya ke ke rezeki, ngaruh juga, pokoknya lancar rezeki itu baca sholawat Jibril juga kan. Dan juga hati tenang, hati adem, sholawat Jibril juga masya Allah banget teman-teman. Tapi memang hajat aku yang soal kucing ini belum ada titik terangnya. Bagaimana ini kucing aku gitu ya. Aku setiap hari mikirin, ya Allah tolongin, tunjukin saya ketemukan dengan orang yang mau gitu, yang sayang. Si Mbak aku dititipin berat, nanti aku kasih makan tapi si Mbak berat gitu ya. Kemudian ada lagi teman aku juga, cuman aku masih kurang masih bingung gitu, masih kurang yakin dan segala macem. Sampai akhirnya aku pengen banget gitu yang memang orang itu sayang kucing gitu loh, yang memang sayang kucing dan dia mau kucing gitu. Akhirnya kemarin aku mulai baca munjiat lagi. Aku baca munjiat lagi deh. Aku mau baca, aku dapat 200-an, 250. Hari besoknya aku dapat 500 gitu kan. Nah dan masya Allah di hari kedua yang aku sampai dapat 500. Pada saat itu pagi-pagi belum 500, baru sekitar 200-an selawat munjiat aku. Aku kan nganterin bingkisan anak aku nih ulang tahun si adik ke rumah temennya suami aku, ke istrinya ya, istri sama anaknya. Kemudian pas aku lagi main ngobrol-ngobrol, ya aku nanti mau sekolah di Jakarta aja, anak-anak dan lain-lain di Bekasi segala macem. Cuman aku bingung nih masalah kucing gitu. Biasa lagi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul masalah kucing. Dia bilang ada berapa kucingnya? Ada 4. Udah ngerti pup sendiri di pasir? Udah. Ya udah Mbak, bawa sini aja. Aku mah suka kucing, dari gadis tuh aku punya kucing. Yang bener Mbak, iya beneran, masya Allah. Dan aku yakin banget sama si Mbak ini ya, masya Allah, the power of salawat. Akhirnya masalah perkucingan beres. Aku sudah menemukan orang yang mau mengadopsi kucing dengan sukarela, dan dia juga sayang, dan aku yakin dia bisa ngejaga tuh, masya Allah, the power of salawat. Jadi aku nanti mau nyerahin kucing aku, dan jadi aku mau tengok-tengok gitu ya, mumpung aku belum pindahan. Sepele sih ya, masalah kucing doang. Kalau orang yang bukan cat lovers,
Kalau yang emang pecinta kucing mah ini masalah berat teman-teman, berat banget nih ujian hidup aku, karena kan tuh kan diliatin lagi tuh sama dia tuh, nguping tuh si Kimi tuh. Jadi masya Allah banget deh aku, alhamdulillah agak lega, dan mudah-mudahan aja ada rezekinya bisa bawa mereka ya, entah gimana caranya jalannya, dan suami aku hatinya dilembutkan bisa bawa mereka, aku bisa punya rumah yang besar, yang luas tamannya, bisa boyong kucing aku jadi total 8 kucing di rumah. Amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jadi kalau teman-teman punya hajat yang mendesak, apapun itu, gak harus soal uang ya, munjiat. Aku pengen jual rumah mbak, munjiat. Aku pengen orang itu bayar utang, munjiat. Udah pokoknya munjiat. Aku kepengen lunas hutang atau udah genting banget nih mbak, aku pengen jual tanah, pengen ini, pengen beli mobil, pengen jual mobil, baca munjiat. Itu dahsyat banget. Aku baru aja mikir kan kemarin pas aku baca munjiat, aku mikir gini, aku yakin nanti bakal ada jalan buat mereka. Aku bakal ketemu orang yang mau sayang sama mereka, dan masya Allah ketemu cepet banget. Dan itu juga kejadian sama adik aku Desi. Jadi aku kayak udah cerita sih, tapi aku cerita lagi ya. Si Desi ini yang ngasuh anaknya dari mulai umur 2 bulan itu mau berhenti. Karena si ibu yang ngasuh, si nenek yang ngasuh ini kebetulan lagi sakit gitu loh teman-teman. Tapi mereka udah lengket banget, susah kan, dan nyari orang yang terpercaya juga susah kan. Sampai akhirnya ya adekku memang baca munjiat tuh, pokoknya dia baca munjiat gak banyak teman-teman, adekku munjiat paling 200, 300 dia bilang gitu kan, dia baca aja munjiat, dia minta mudah-mudahan Allah mudahin gitu ketemu sama pengganti yang jagain anaknya gitu kan. Dan masya Allah ketemu teman-teman, cepet banget, gak pakai lama. Sampai teman-teman dia aja bingung, kok bisa sih ketemu cepet banget, susah loh nyari orang gitu yang mau ngasuh gitu loh. Ketemu yang mau ngasuh, dan yang ngasuhnya ini baik banget, dan gak cuma dia ngasuh Ayana doang, tapi sekaligus dia tuh rajin banget, dia cuciin baju adik aku, dia rapiin rumahnya gitu loh. Padahal kan tugasnya cuma ngasuh anak, tapi dia kerjain semuanya teman-teman. Tuh masya Allah banget. Dan sekarang nih si Ayana ini, aku dapet cerita dari adik aku, kan ini agak-agak kuper nih karena dia gak pernah keluar sama kayak anak-anak aku gitu ya, cengeng ketemu orang nangis gitu. Tapi masya Allah sejak diasuh sama si ibu ini jadi gak cengeng lagi, karena kan sering dibawa keluar terus sering main. Jadi si ibu ini punya anak seumuran anak aku, si Nadine, si Ade, umur 7 tahun. Setiap hari diajak main sama si Nadine, dan masya Allah sekarang udah gak kuper lagi. Pokoknya cepet banget deh ketemunya deh sama yang cocok gitu loh. Dan itu gak mudah teman-teman, dan itu bukan perkara duit ya teman-teman ya, tapi tuh hal-hal apapun baca munjiat itu dahsyat banget, karena munjiat ini salawat penyelamat. Masya Allah kan. Dan si dulu juga ngedapetin yang pengasuh yang pertama itu juga pakai munjiat, sampai ketemu pengasuh yang sayang banget sama anaknya, udah kayak cucu sendiri. Sampai kemarin tuh nangis loh. Jadi mau pisahan sama Ayana itu, ibu yang ngasuhnya ya, si neneknya dibisikin dulu Ayananya. Pokoknya sedih deh, dramatis, sampai aku juga ikutan nangis. Tuh masya Allah banget. Jadi teman-teman, kalian punya hajat apa? Punya keinginan apa? Lagi punya apa sih? Lagi punya hajat apa? Salawat munjiat. Kita sama-sama baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dahsyat banget deh munjiat, cinta banget sama munjiat. Pokoknya dari artinya aja udah dahsyat banget ya. Dengan salawat itu ya Allah selamatkan kami, Engkau selamatkan kami dari segala cobaan. Dengan salawat itu ya Allah Engkau kabulkan hajat kami. Dengan salawat itu ya Allah Engkau sucikan kami dari segala perbuatan, Engkau sucikan kami dari keburukan. Dengan salawat itu ya Allah Engkau angkat derajat kami. Dengan salawat itu Engkau sampaikan kami pada cita-cita kami yang paling sempurna, baik ketika kami masih hidup maupun sesudah mati. Itu arti dari salawat munjiat. Mbak, banyak yang nanya, boleh nggak baca salawat munjiatnya yang disingkat lah kumaha atau disingkat?
Kalau yang paling pendek yang nggak pakai wa ala ali, langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil wali walafat wa taqdilana biha jamil hajat dan seterusnya. Terus mau disingkat apa gimana? Mau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin doang? Ya boleh, tapi namanya bukan munjiat, itu sholawat aja namanya, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, itu salawatnya. Yang sholatan tunjina biha itu doanya. Karena salawat munjiat itu sholawat yang diiringi dengan doa. Kita doa, kita ucapan berulang-ulang, ucapan yang baik, ucapan segala ucapan yang keluar dari mulut itu doa. Kalau kita ucap terus menerus, itu jadi doa buat diri kita, bagus. Apalagi kita ucap terus menerus nih, doa di salawat munjiat tuh, dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan, dengan salawat itu engkau selamatkan kami. Kita seharian diulang-ulang terus ya, kamu itu kan doa, bagus. Dengan salawat itu engkau kabulkan hajat kami. Dengan salawat, walaupun kita nggak ngucap hajat kita, itu sudah mewakili teman-teman. Allah tahu kan hajat kita, itu sudah mewakili. Tapi kalau kita mau mengukuhkan hati kita mau ucapin lagi, ya monggo, terserah teman-teman. Aku juga kadang-kadang gitu, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mudahkan ya Allah agar suami hamba bisa segera dimutasi kerjanya di Jakarta ya Allah. Mudahkan ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang terkait untuk segera memindahkan suami hamba kerja di Jakarta ya Allah. Amin. Kali-kali aja nonton ya. Soalnya ini ngomong-ngomong, teman-teman kantor suami aku nih mau di Banjar, di Tarakan, di Jakarta pada nonton nih sebenarnya. Jadi siapa tahu nyampe gitu ya ke Jakarta, mohon dipindahkan gitu ya. Amin. Ngebat banget sih di Jakarta ya, karena keluarga di sana semua. Ya, rumah udah di sana, semua udah di sana. Jadi ya, siapa sih yang gak pengen tinggal dekat keluarga? Semua orang juga pengen tinggal dekat keluarga kan. Mudah-mudahan ya Allah, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Pokoknya aku mau terus sholawat, aku mau terus doa supaya Allah segera ijabah doaku. Kami semua sekeluarga pindah tinggal ke Jakarta, amin. Nanti setelah terkabul, ada lagi gak ujian baru? Ya ada, namanya juga hidup. Itu perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Jadi teman-teman jangan berharap dengan sholawat nggak dapat ujian lagi, jangan. Ngeri. Kalau nggak dapat ujian lagi artinya apa? Meninggoy tuh ya. Karena selama kita hidup ya, selama itu pula kita diuji. Kalau kita sudah mati, sudah nggak ada di dunia ini lagi, udah nggak diuji lagi. Kita lagi memetik hasil, lagi ngambil rapot dari apa yang kita kerjakan selama di dunia gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Doain ya, doa-doa aku dikabulin Allah ya, amin. Semoga teman-teman juga segala doanya segera diijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.